Kinerja perusahaan konstruksi dalam menyelesaikan proyek setidaknya dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu mutu, biaya, dan waktu. Khususnya di Indonesia, waktu masih merupakan indikator kinerja yang paling disorot. Operasi konstruksi sebagai bagian dari pekerjaan proyek konstruksi memiliki pengaruh terbesar dalam proses penghematan biaya dan waktu. Sehingga, optimasi dalam operasi konstruksi penting untuk dilakukan. Perusahaan konstruksi berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan analisis operasi konstruksi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pekerjaan konstruksi. Fokus kami yaitu pada proyek Jalan Layang Khusus Busway Tendean Ciledug Paket Taman Puring Jakarta, di mana kami melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak web Cyclone untuk mengetahui tingkat produktivitas, durasi, dan biaya operasi. Dalam simulasi ini dilakukan pula analisis sensitivitas untuk mendapatkan tingkat efektivitas dan kombinasi sumber daya terbaik. Beberapa alternatif penghematan diberikan berdasarkan tinjauan biaya, waktu, serta peningkatan efektivitas operasi. Peningkatan kinerja suatu proyek konstruksi akan diperoleh dari optimalisasi pekerjaan konstruksi tersebut. Metodologi. Metodologi untuk pekerjaan ini dimulai dengan studi literatur tentang simulasi Cyclone. Kemudian, identifikasi operasi pekerjaan pada proyek, dilanjutkan dengan identifikasi metode pengerjaan operasi tinjau, dan dihasilkan metode operasi rencana. Selanjutnya, lakukan simulasi operasi dengan web Cyclone, kemudian analisis tingkat produktivitas dan sensitivitas. Hasil akhir dari semua rangkaian tersebut adalah rekomendasi yang dapat diberikan terhadap metode operasi ini. Pembagian tim pekerjaan. Resource yang digunakan dalam pekerjaan erection double box girder adalah tim kerja 1 terdiri dari tim A1, tim B1, dan konsultan 1. Tim kerja 2 terdiri dari tim A2, tim B2, dan konsultan 2. Terdapat 4 lifter, 4 box girder, dan 4 space. Pada pekerjaan ini, kami memodelkan erection double box girder untuk tengah bentang dimulai dari P26. Diasumsikan terdapat 2 tim kerja, yaitu tim 1 dan tim 2. Pekerjaan akan dilakukan secara paralel oleh tim 1 dan tim 2. Pada bagian ini, tim 1 mengerjakan segmen 1, kemudian ke segmen 2. Ini berarti ketika tim 1 segmen 1 telah selesai, tim 1 akan berpindah ke segmen 2. Tim 2 mengerjakan segmen 3, kemudian ke segmen 4. Ini berarti ketika tim 2 segmen 3 telah selesai, tim 2 akan berpindah ke segmen 4. Perlu diingat, tim 1 dan tim 2 bekerja secara bersamaan. Langkah pekerjaan erection double box girder. Langkah pertama adalah pemasangan lifting spreader beam. Segmen siap diangkat ketika spreader beam telah terpasang. Setelah diangkat, posisikan segmen agar sejajar dengan segmen sebelumnya. Kemudian, pasang temporary stress bar di concrete lister yang terdapat di bagian dalam segmen, yang akan dipasang dengan segmen sebelumnya. Setelah temporary stress bar terpasang, perekat epoksi dapat mulai dioleskan di permukaan segmen. Kemudian, dilakukan stressing atau penarikan temporary stress bar dengan menggunakan hydraulic check dalam stressing. Segmen telah tersambung dengan pier segmen atau segmen sebelumnya. Proses selanjutnya adalah pemasangan atau instalasi strain untuk permanen post tensioning, diikuti dengan memasang anchor block, wedges, serta hydraulic check. Stressing permanen post tensioning dilaksanakan setelah semuanya terpasang dengan benar. Sisa strain dapat dipotong setelah hasil stressing disetujui oleh konsultan. Maka proses pemasangan satu segmen selesai. Lanjutkan erection double box girder dengan langkah kerja atau urutan yang sama untuk segmen berikutnya. Pemodelan. Pemodelan operasi konstruksi pada pekerjaan erection double box girder dilakukan menggunakan web Cyclone, yaitu suatu perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh Prof. Halpin.
Sebelum melakukan pemodelan, terlebih dahulu dibuat gambar model. Gambar model untuk operasi erection double bow girder pada studi ini adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah membuat coding. Coding disusun berdasarkan model, durasi, dan resource-nya. Coding tersebut diperlukan sebagai input pada web Cyclone. Dari hasil analisis web Cyclone didapatkan informasi terkait waktu idle dan produktivitasnya. Produktivitasnya adalah sebesar 0,01009 unit per menit, atau dalam waktu 6,6 jam, tim dapat menyelesaikan 4 buah bow girder. Waktu idle. Waktu idle masing-masing resource berbeda-beda. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa waktu idle tertinggi terdapat pada resource konsultan, yaitu sebesar 99%. Kemudian, diikuti oleh labor 77%, bow girder 58%, dan lifter 44%. Waktu idle untuk resource lainnya dapat dilihat pada tabel. Analisa sensitivitas dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi. Sumber daya space tidak dapat ditambah karena metode pada ereksi double box girder ini mengharuskan untuk setiap segmen dipasang berurutan. Jumlah lifter yang dipakai sebanyak 4 buah, sehingga tidak mungkin dilakukan penambahan lagi. Girder diasumsikan selalu tersedia sehingga tidak perlu dilakukan penambahan jumlah. Labor A, B, dan konsultan merupakan sumber daya yang mungkin ditambahkan. Karena itu akan dilakukan pengecekan sensitivitas dengan penambahan sumber daya dari 1 sampai 4 tim. Dengan melakukan penambahan jumlah sumber daya, dapat dilihat produktivitas baru yang dihasilkan. Namun perlu dilakukan pengecekan harga untuk menentukan apakah kenaikan produktivitas sebanding dengan naik atau turunnya harga produksi. Berikut merupakan trade per jam untuk masing-masing pekerja. Dapat dilihat bahwa penambahan jumlah konsultan tidak memberikan kenaikan produktivitas atau tidak sensitif. Penambahan labor B1, B2 sampai 2 tim cukup memberikan kenaikan produktivitas. Penambahan jumlah tenaga kerja A1 dan A2 memberikan kenaikan produktivitas yang cukup tinggi karena sumber daya ini mengerjakan pekerjaan utama. Berikut merupakan hasil perubahan produktivitas dan harga. Dapat dilihat bahwa waktu pengerjaan 4 segmen saat normal adalah sebesar 6,61 jam. Dengan perbaikan dapat dipersingkat menjadi 3-4 jam. Walaupun produktivitas meningkat, perbaikan 2 dan 3 menunjukkan harga yang meningkat juga. Perbaikan 1 dan 4 menunjukkan kenaikan produktivitas dan menurunnya harga untuk penyelesaian proyek. Karena itu akan difokuskan untuk melihat perbaikan 1 dan 4 ini. Untuk menentukan manakah perbaikan yang sesuai, kita akan tinjau mengenai persentase idle dari masing-masing pekerja. Perbaikan 1 dengan penambahan jumlah labor A1, A2, B1, dan B2 masing-masing menjadi 2 tim, hanya meningkatkan nilai idle untuk labor A1 dan A2 menjadi 22,23%. Sementara perbaikan 4 dengan menambahkan jumlah labor A1 dan A2 menjadi 2 tim, membuat labor B1 dan B2 menjadi lebih sibuk dengan persentase idle sebesar 65,7%, dan labor A1 dan A2 lebih longgar dengan persentase idle 52,67%. Dengan melihat angka ini, perbaikan 4 akan lebih baik untuk dilakukan karena memberikan waktu idle yang sedang untuk seluruh pekerja sehingga tidak ada pekerja yang terlalu menganggur atau terlalu sibuk. Kesimpulannya, pertama, produktivitas pekerjaan normal yang terjadi di lapangan adalah 6,6 jam untuk 4 girder dengan biaya Rp32.853.000. Kedua, perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan jumlah tenaga kerja A1 dan A2 menjadi masing-masing 2 tim, karena hal ini akan memberikan kenaikan produktivitas dan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama adalah pengukuran waktu pekerjaan lebih baik dilakukan dengan pengamatan pada kurun waktu tertentu, karena pada pekerjaan kali ini hanya didapat dengan wawancara. Siklus pekerjaan dibuat dengan lebih rinci agar didapatkan hasil yang lebih akurat. Kami mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Sipil ITB mengucapkan terima kasih.